Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doakan oleh para malaikat yang hadir di majelis ilmu untuk mentadabburi Al-Qur'an dalam rangka mempersiapkan kehidupannya yang sebenarnya, yaitu kehidupan di akhirat. Kita juga berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada seluruh umat manusia tanpa kecuali Al-Quran sebagai hudal linnas, pedoman hidup manusia agar dia bisa menjalani hidupnya dengan cara yang benar berdasarkan petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Seperti biasa, kita lanjutkan lagi pengajian rutin kita atau kajian rutin setiap subuh Sabtu, yang mana pada hari ini kita berada pada 18 Jumadil Awal 1445 Hijriah atau 2 Desember 2023, dan kurang lebih 100 hari lagi ke depan kita diingat-ingat akan menyambut bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Jadi walaupun masih kelihatan lama, harinya masih 100, tapi sudah mulai dari sekarang kita tanamkan di dalam hati bahwa kita akan menyambut bulan yang mulia. Jadi kalau ada sesuatu yang mulia, tamu yang mulia, jauh-jauh sebelumnya kita sudah mempersiapkan ini. Ya, apalagi kalau ada tamu agung. Nah, pada subuh ini kita angkat tema bagaimana pentingnya kita mengetahui fungsi Al-Quran sebagai pembawa berita gembira dan juga peringatan. Berdasarkan penelusuran saya ini cukup banyak ayat-ayat menyangkut ini. Mungkin insyaallah kita akan bagi dua. Yang hari ini lebih banyak berbicara secara umum dan berita gembira. Insyaallah pada pekan yang akan datang bicara dengan fungsi Al-Quran sebagai pemberi peringatan-peringatan. Kenapa saya gabung di sini? Berdasarkan bacaan telusuran di dalam berbagai kitab tafsir, di dalam Al-Quran sendiri, terjemahannya dari Kementerian Agama dan yang lain-lain, itu belasan kali kata-kata basiran wa nasiran atau basira dan nasir itu disebutkan secara bersamaan atau berurutan di dalam Al-Quran. Kalau kita menggunakan beberapa sumber atau dari Al-Quran, setidaknya ada lebih dari 15 kali disebutkan yang bersamaan. Tetapi yang menarik untuk kita cermati yaitu basirannya, berita gembiranya lebih banyak didahulukan daripada peringatannya. Kalau yang peringatannya hanya 2 kali. Mungkin ini masih ada yang tidak ketemu, tapi kita coba dulu sampaikan yang sudah bisa kita temukan. Kemudian kalau secara sendiri-sendiri, misalnya berita gembira sampai 36 kali, ada peringatan sampai 137 kali.
Jadi pengulangan-pengulangan di dalam Al-Quran itu menunjukkan betapa pentingnya kata-kata tersebut. Ya. Betapa besar maknanya kata-kata tersebut untuk menjadi perhatian manusia. Ya. Selain daripada itu juga implikasinya ke depan apabila manusia memperhatikannya, khususnya berkaitan dengan imbalannya atau ganjaran pahalanya apabila hal-hal tersebut benar-benar diperhatikan. Dan yang diperhatikan ini banyak sekali aspeknya, baik dari sisi peristiwa-peristiwa sejarah, peristiwa-peristiwa alam yang sifatnya rutin, maupun juga gabungan dari keduanya. Ya. Dan juga peristiwa-peristiwa yang kan mungkin terjadi pada masa yang akan datang, khususnya berkaitan dengan hari kiamat, apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Misalnya bumi akan dihancurkan, akan dibenturkan dengan planet-planet lainnya. Manusia akan panik, saking paniknya bayi yang ibu-ibu yang sedang menyusui aja akan meninggalkan bayinya. Bahkan orang yang sedang hamil keguguran gara-gara dahsyatnya guncangan hari kiamat. Ini semua jadi peringatan-peringatan bagi manusia. Nah, juga berkaitan dengan kabar gembira ini adalah pentingnya kita ketahui asal-usul kita. Kita penting bergembira karena manusia tidak perlu repot nih mencari siapa manusia yang pertama di alam ini. Dan sudah disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan manusia pertama, namanya disebut, ciri-cirinya disebut, kemudian pasangannya disebut, dan seterusnya sampai berkembang biak. Ya, baik di surah Nisa, surah Al-Baqarah ayat 30, dan juga surah-surah lainnya. Prosesnya juga sudah diceritakan. Nah, ini semua merupakan pengetahuan dan memberi kabar gembira kepada kita. Dan yang lebih dahsyat lagi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk orang-orang beriman kabar gembira di akhirat nanti. Nah, jadi yang menyangkut kabar gembira dan peringatan itu berkaitan dengan kehidupan dunia dan juga kehidupan di akhirat. Lebih-lebih nanti kehidupan di akhirat. Dan juga ada contoh lainnya, Nabi yang mendapatkan berita gembira. Ya, kita juga manusia ini kalau ada yang baru menikah mengharapkan anak bertahun-tahun, kemudian istrinya hamil, dia bergembira. Seperti juga Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria yang menanti anak dalam jangka waktu yang lama baru diberikan anak. Ya, Nabi Ibrahim mendapatkan Ismail alaihissalam dan juga Ishak. Nabi Zakaria mendapatkan anak Yahya. Ini semua diceritakan oleh Al-Quran, baik di surah Al-Hijr, surah Maryam, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada di dalam Al-Quran, ya mungkin menjadi petunjuk awal bagi kita tentang kabar gembira, yaitu kita mulai kembali dari ayat yang pernah kita bacakan beberapa pekan lalu, yaitu di surah Al-Isra. Sekaligus juga menunjukkan di mana Al-Quran itu berfungsi sebagai pembawa berita gembira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubassirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Ya. Sudah dibahas kemarin ini, tidak ada lagi kitab yang bisa memberi jalan yang paling lurus selain daripada Al-Quran. Karena kitab-kitab sebelumnya oleh sebagian kaum telah dilakukan perubahan, revisi, bukan revisi sebenarnya, penambahan yang kalau revisi itu memperbaiki. Kalau ini menambah tapi menyesatkan, ya. Atau mengartikan lain, atau menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan petunjuk di dalam wahyu.
dan memberi kabar gembira, ya. Wa yubasyirul mu'min, untuk orang-orang yang beriman. Jadi syarat di sini kabar gembiranya bagi orang-orang yang beriman. Kebalikannya kabar buruk untuk orang-orang yang ingkar kepada peringatan-peringatan di dalam Al-Quran dan juga kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, siapakah mereka yang diberi kabar gembira itu? Adalah orang-orang mukmin dan juga yang ya'maluna shalihat, orang yang mengerjakan amal-amal kebajikan. Syaratnya ini sangat sederhana. Kalau Al-Quran ini dia sifatnya sangat padat arti dan maknanya, juga hemat kata-katanya, tapi mengandung makna yang sangat luas, berkelanjutan, ya. Apa kabar gembiranya? Dalam Al-Quran ada beberapa pola, tapi yang disebutkan di sini annalahum ajran kabira. Mereka itu kabar gembiranya ada pahala, ganjaran yang sangat besar, ya. Pola yang saya maksud di sini setidaknya ada 4 yang bisa kita telusuri. Ajaran kabira, ajaran kasira, ajaran karima, dan ajaran azimah. Ada yang dari sisi kualitasnya, kalau mau sederhana seperti itu, pada umumnya Al-Quran selalu berkualitas, jumlahnya banyak, kemudian penuh dengan kehormatan dan atau kemuliaan, ya. Ajaran karim, ajaran azim, ya. Pemberian dari Allah langsung, ya. Jadi kabir banyak, besar, kasir banyak, ya. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa seluruh nabi, rasul, memang tugas utamanya adalah menyampaikan kabar gembira dan peringatan, ya. Semuanya rasul. Jadi disebutkan di dalam surah Al-Kahfi. Berarti yang sering kita baca di malam Jumat atau hari Jumat, selain dari surah Yasin. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa munzirin. Ya. Tidaklah kami mengutus rasul-rasul, ya. Sebutkan di sini mursalin ini jamain, artinya semua nabi dan rasul. Tidak ada nabi dan rasul datang hanya membawa kabar gembira, tidak ada peringatannya. Atau peringatan saja, tidak ada kabar gembira. Ini adalah satu paket, ya. Bagi orang yang beriman jelas dapat kabar gembira, bagi orang yang ingkar dia dapat berita yang buruk, ya. Peringatan-peringatan. Tapi ada juga yang dalam Al-Quran yang menyebutkan kabar gembira untuk meledek ini atau mengejek ini, ya. Sampaikan kabar gembira pada orang-orang yang ingkar, kafir, itu ada juga. Jadi di sini ayat ke-56 surah Al-Kahfi, wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa munzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudkhilu bihil haqq wattazu ayati wa ma unziru huzwa. Tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak ini. Jadi ada pekerjaan orang-orang yang ingkar ini, itu menghalang-halangi orang untuk berbuat kebaikan, bahkan membantah kebenaran Al-Quran, mencari-cari alasan untuk melemahkan Al-Quran dengan kata-kata bukan zamannya lagi, atau nabinya kalau zaman dahulu dan mungkin masih ada sekarang dianggap sebagai orang-orang yang gila, tukang syair, penyair atau tukang tenun, ya. Dan mereka menganggap ayat kami dan peringatan-peringatan kami terhadap mereka sebagai olok-olokan, menganggap, menilai, hanya mengolok-olok ayat-ayat Allah. Bahkan ada di media sosial ini menantang Tuhan untuk dia dilenyapkan, ya, dimusnahkan,
Ya, itu sungguh terlalu nih manusia-manusia zaman sekarang ini. Nah, jadi di dalam Al-Quran ini bertebaran ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, semuanya berfungsi untuk mengajak manusia berpikir secara cerdas, ya, untuk melihat mana yang mengandung peringatan, mana yang memberikan kabar gembira. Kalau yang banyak berkaitan peringatan-peringatan, terutama untuk hari akhirat itu kebanyakan di juz Amma, ya, misalnya surah Al-Alaq, Al-Ghasyiyah dan seterusnya. Tapi kita khusus ini berkaitan dengan kabar gembira. Kemudian ada yang ada di surah Al-Ahzab, surah yang ketiga ayat 45-47. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubasyira wa nazira. Ini yang contohnya yang berpaket satu pasangan. Ya, wahai nabi, yang dipanggil adalah Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya kami mengutus engkau untuk menjadi saksi. Ya, saksi bahwa di bawah itu adalah kebenaran. Memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Ya. Jadi yang tadi sesuai dengan tafsir, ini ada contohnya tafsir jalan lain, peringatannya untuk orang-orang yang mendustakan Al-Quran akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sementara orang-orang yang berbuat baik, yang menerimanya sebagai petunjuk, akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Wada'iyan ilallahi bi'isnihi wa sirajam munira. Dan untuk menyeru kepada agama Allah, Quran sebagai instrumen untuk menyeru manusia kepada agama Allah, bi'isnihi dengan izinnya atau atas kehendak Allah, sebagai pelita yang menerangi, ya, sirajan muniran, berita yang menerangi. Jadi benar-benar di sini bukan menajak kepada zulumat, menuju kepada cahaya kebenaran, sirajan muniran, berita yang menerangi. Seperti kita sebut matahari sebagai sirajan. Surah Naba kalau salah itu ya. Jadi matahari memberi penerangan pada alam semesta ini sehingga manusia bisa beraktivitas, diberi energi dan manusia bisa mencari penghidupan di siang hari karena fungsinya untuk menerangi. Sama dengan Al-Quran. Jadi ini yang menjadi petunjuk bagi kita tentang fungsi dari dua ayat, yaitu ayat-ayat kauliyah, yaitu Al-Qurannya atau Quraniyah, dan juga ayat-ayat kauniyah, yaitu alam semesta, khususnya di sini yang matahari. Fungsinya sama-sama memberi penerangan. Nah, wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Nah, ini ada lagi outputnya nih. Sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Kalau sebut dengan karunia yang besar, fadlan kabir, itu karena apa yang akan diterima di akhirat nanti berupa surganya berbanding terbalik dengan keadaan di dunia. Dunia itu sifatnya dekat sesuai dengan bahasanya. Dunia itu sifatnya dekat atau sementara. Sementara akhirat itu adalah selamanya. Jadi ada mobil satu tempat ditulis di di mobilnya itu dunia sementara, akhirat selamanya. Ini bagus nih ya, daripada gambar-gambar perempuan gitu ya, banyak mobil-mobil truk gambar-gambar perempuan di belakangnya itu ya, dan seksi ini. Tapi banyak juga yang banyak peringatan-peringatan ya, belakang jok mobil, di bak belakang atau samping ada peringatan-peringatan. Yang bagusnya peringatan-peringatan ya. Nah, asal jangan yang tulis asisten kiri ternyata belok kanan gitu ya, ada juga yang seperti itu.
Kemudian kenapa saya bilang tadi fadlan kabira tadi? Karena dua hal. Minimal dua hal. Pertama yang tadi sifatnya berkelanjutan, abadi. Apabila masuk surga, abadi. Penghuni neraka orang-orang yang musyrik, orang yang tidak bertuhan, kekal di nerakanya. Yang beriman, beramal saleh, takwa, jelas jamin Allah kekal di akhirat di surganya. Yang kedua itu kualitas atau intensitas kenikmatan. Ya, karena bahasa Al-Quran tadi kan nyebutnya itu ajrun kabir, ajrun azim atau fadlan kabira. Ya, itu adalah berbanding terbaliknya di dunia. Sebahagia-bahagianya manusia di dunia ini, apabila nanti di akhirat ada orang yang paling bahagia di dunia dipilih, dicelupkan itu dimasukkan, bentar dia angkat lagi dari nerakanya. Kemudian ditanya, apakah pernah kamu merasakan kebahagiaan di dunia? Tidak pernah. Saking sebentar tak sangat menderita, melupakan seluruh kebahagiaan. Sementara ada manusia yang paling menderita di dunia, mungkin paling miskin, paling kekurangan, banyak masalah, mungkin banyak penyakit-penyakit yang dihadapi. Tapi dia menjadi orang-orang yang mukhlasin, nanti di akhirat dicelupkan ke dalam surganya Allah. Diangkat, lalu ditanya, pernah kamu merasakan penderitaan di dunia? Dia bilang, tidak pernah sama sekali. Saking nikmatnya itu, sekali celup, seluruh penderitaan menjadi lenyap. Nah, ini yang membedakan dunia dan akhirat. Kalau di dunia mungkin bahagia sehari, menderita durjana hari berikutnya, atau mungkin 1 bulan berikutnya sudah, atau 1 tahun berikut sudah berubah. Kalau di akhirat sudah kita dapatkan baik ya baik terusnya, nikmat seterusnya. Kemudian di surah Al-Furqan, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadzira. Kami utus kamu melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya. Juga di surah Fatir nih, kita pilih-pilih yang berpasangan yang paket ini. Inna arsalnaka bil haqq. Ya, bil haqqi basyiran wa nadzira. Wa in min ummatin illa hala fiha nadzir. Sesungguhnya kami mengutus kamu membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira. Jadi berita gembira dan peringatannya itu adalah kebenaran, bukan dongeng-dongeng. Ya. Tidak ada satupun umat pun, tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Tadi sudah dikatakan seluruh rasul diutus untuk memberi peringatan, dan tidak ada umat di alam ini yang tidak ada orang yang datang memberi peringatan. Ya baik, nanti nabinya kemudian para ulama menyampaikan peringatan-peringatan tersebut, kabar gembira tersebut kepada umatnya. Terus menerus, apalagi zaman sekarang ini dengan teknologi informasi yang berkembang, tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk mengatakan tidak bisa beriman karena tidak menemukan Al-Quran. Al-Qurannya sudah bisa diakses secara online dari berbagai media sosial, platform media. Jadi tidak ada lagi alasan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa nanti suatu masa ada yang kita sebut sekarang ini sebagai era informasi, era IT, teknologi informasi yang sangat dahsyat. Tentu ini Allah sudah jauh lebih mengetahuinya. Sehingga diutuslah Nabi sebagai Nabi yang menjadi khataman nabiyyin wal mursalin, untuk para nabi dan rasul. Ya. Juga di surah Al-Fat sama tadi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadzira. Kemudian di surah Sabah ini menunjukkan tadi bahwa sifatnya universal. Wa ma arsalnaka illa kaffatan. Ya.
Jadi setidaknya ada 3 pola yang kita temukan ini. Seluruh rasul datang untuk memberi peringatan kabar gembira. Kemudian setiap umat ada pembawa berita gembira. Kemudian ada seorang nabi yang kita sebut tadi diutus untuk kafai secara keseluruhan. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Semuanya untuk manusia. Jadi agak keliru kalau ada mengatakan Al-Quran itu hanya orang yang Islam, ya, yang mau menjadi Islam atau menjadi Muslim. Seluruh umat manusia sudah ditawari, ini loh Al-Qurannya yang akan membawa pada jalan yang lurus. Yang paling lurus tadi aqwam. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nasira, ya, pada umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. Ya, walakin aksaran nasi la ya'lamun. Nah, nih. Saya ada sebuah tafsir lagi, saya tertarik membacanya ini. Ada di yang punya UI. Ya, saya Jogja berapa bulan lalu buka itu tafsirnya yang diterbitkan. Nah, yang saya menarik itu cara memaknainya tadi, walakin aksaran nasi la ya'lamun. Jadi saya suka cari-cari jenis-jenis tafsir ini. Kalau dalam ini kan ada tafsir Qurtubi, cara lain, dan Kementerian Agama, Bayan dan seterusnya gitu ya. Kemudian Profesor Hamka punya tafsir Al-Asar, kemudian Pak Profesor Quraisyihab punya tafsir Al-Musbain. Nah, ada yang saya temui ini yang diartikan walakin aksara nasi la ya'lam. Pada umumnya kalau tafsir yang terkait mengatakan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui atau tiada mengetahui. Kalau yang saya baca tadi itu yang saya lebih tertariknya, dia terjemahkan walakin aksara nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak mau tahu. Ah, ini benar, ini bagus juga ini. Bukan benar yang lain ini. Maksudnya kondisi sekarang ini banyak manusia tidak mau tahu, tidak mau mempelajari Al-Quran. Ya, jadi kita perlu terus-menerus membaca Al-Quran, mentadabburinya, membacanya untuk berlipat ganda pahala ini. Ya. Nah, buktinya apa ini? Yang bahwa ini untuk semuanya. Salah satunya dijelaskan di surah An-Nahl. Ya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu, ya, alaikal kitab tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu sudah dijelaskan. Jadi tidak ada alasan bagi manusia mengatakan, wah, saya tidak selamat karena ternyata tidak dijelaskan Al-Quran. Tidak bisa kita seperti itu nanti di akhirat. Ya, semuanya sudah dijelaskan. Kalau pakai perspektif ilmu ini, seluruh teori itu sudah ada di sana. Mungkin konsepnya yang berbeda. Itulah salah satu misi saya di sini, menyampaikan sosiologi sebagai bidang disiplin kajian saya selama ini dari 1 sampai 3, dan saya pakai wahyu ini. Karena mengikuti cara ini tibyanan likulli syai'. Kalau ada nanti, karena Allah kan yang menciptakan alam semesta ini. Masa ada fenomena alam semesta terus tidak ada penjelasan dalam Al-Quran? Atau yang ada dalam Al-Quran tapi tidak terjadi? Itu tidak mungkin. Karena ini penciptanya satu, sumbernya satu. Jadi sangat keliru kalau katakan, wah, tidak sesuai. Kita yang tidak sesuai. Bukan Al-Qurannya tidak sesuai, kita yang tidak menyesuaikan. Mencari yang lain, nah itu jadi sesat. Ya, apalagi mengatakan Quran sudah berlaku lagi, sudah daerahnya lagi. Jadi karena ayatnya sumbernya sama, berarti dia harus kompatibel, dia harus sinkron. Nah, linknya saling berkaitan. Ya. Jadi tibyanan likulli syai', semuanya menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, hudan, juga sebagai rahmat, kabar gembira bagi orang-orang Muslim. Nah, ini menunjukkan bahwa Qurannya sebagai kabar gembira karena menjelaskan segala sesuatu. Nah, saya mengajak ini para ilmuwan, mari kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama ini. Sebelum kita mengkaji alam semesta, fenomena manusia ini, kita kaji dulu Al-Quran. Ya, kita turunkan dari sana. Nah, konsep-konsepnya
uraian-uraiannya, penjelasannya bayyinah. Makanya fungsi Al-Quran kan juga menjadi bayyinah. Ya, juga di surah yang lain-lain lagi, surah Sabah, surah Al-Ahzab sudah tadi, kemudian yang terakhir ya, yang terakhir ini yang kabar gembira untuk di akhirat. Jadi yang sifatnya tunggal. Kabar gembira pertama di dalam Al-Quran itu di surah Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Sampaikanlah kabar gembira. Jadi kita disuruh menyebarkan ini kabar gembira ini. Karena ada orang yang kalau kita bicara surga, wah, katanya dibawa ke hal-hal yang berbunga-bunga, yang sepertinya cenderung untuk tidak mengakui atau menerima. Kalau kita cerita surga, wah, tanya itu nanti aja kalau itu. Kita disuruh sebarkan ini berita gembira karena jadi motivasi supaya manusia berubah ini ya. Ada konsep perubahan juga ini. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sudah pernah kita bahas nih, sungai-sungainya ini ada 4 macam jenis airnya juga sudah disebutkan, ada airnya dari madu, dari susu, dari khamar yang tidak memabukkan, juga dari air tawar. Jadi jangan takut nih, susu, madu semua nanti semuanya lengkap nih. Ya, tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratin rizqan, apabila mereka setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan darinya, mereka berkata, "Hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha." Ya, inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Maksudnya pernah menerima hal yang sama di dunia, buah-buahan dan seterusnya. Ya, daging-daging dari hewan, dari burung-burung dan seterusnya. Pernah kita cicipi di dunia. Ya, walaupun itu jelas beda. Ya, kelihatannya mungkin burung, buah pisang dan seterusnya gitu ya. Semua yang kita ingini akan kita peroleh. Inilah rezeki yang diberikan kepada sebelumnya. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, maksudnya waktu di dunia. Nah, waktu dia di sana di surga memperoleh juga pasangan-pasangan yang disucikan. Ya, walahum biha azwajun mutahharah. Sudah dijelaskan di surah Ar-Rahman itu kan. Saking mutahharanya ini, saking bersihnya, saking sucinya pasangan-pasangan hidup manusia ini, lam yatmisuna insum wala jan. Dua kali disebut surah Rahman itu, ya. Tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Ya, jin aja tidak pernah menyentuhnya, ya. Atau manusia aja tidak pernah, apalagi jin. Atau jin tidak pernah sama sekali manusia gitu ya. Anda kelihatan soalnya jinnya. Kalau di dunia ini ya maaf ini banyak kaum perempuan yang kesurupan gitu ya. Karena gangguan gitu ya. Ini tidak pernah sama sekali gitu. Jadi sangat suci, sangat bersih gitu ya. Bahkan tidak pernah dilirik-lirik orang gitu kan. Ya, karena disimpan di kemah-kemah. Al-Quran disebutkan simpan di kemah. Memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan, dan yang pokok yang kita sebut tadi ini ajaran karimah, ajaran azimah itu karena wahum fiha khalidun. Mereka di dalamnya itu sifatnya kekal, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Abada itu abadi gitu ya. Sudah tidak ada lagi jalan ini, semuanya kalau sudah abadi. Kenapa manusia ini repot-repot mencari kehidupan dunia yang bisa nanti menjerumuskan dia? Ada kehidupan pribadi tidak dipersiapkan. Itu karena urusannya dua yang sering saya sampaikan rumusnya itu. Pertama, tidak mengetahui. Yang kedua, tidak mengimani, tidak meyakini bahwa itu adalah kebenaran. Cuma dua sebenarnya. Kalau orang bicara teori, kenapa sih manusia ini banyak yang menyimpang, banyak yang korupsi, banyak yang kepingin cari harta dunia terus, kekuasaan ingin dipertahankan. Udah cukup 1 periode, 2 periode, cukup 2 periode, tahan-tahan, kasih lagi pada keluarganya gitu ya. Terus menerus gitu ya. Enggak ada habis-habisnya ini. Ya karena kalau enggak ada iman, tidak ada keyakinan kehidupan yang sebenarnya akhirat,
mau berkuasa di dunia terus menerus, ya, cari harta terus menerus. Karena dengan berkuasa di politik dia dapat keuntungan ekonomi, dengan punya modal besar secara ekonomi juga bisa mendapatkan kekuasaan. Itulah yang banyak terjadi. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari sana, dan kita doakan seluruh pejabat negara kita kembali kepada jalan lurus untuk mencari kehidupan yang benar dan bisa membawa perubahan rakyatnya kepada kehidupan yang lebih baik di dunia, lebih-lebih nanti mengantarkan pada kehidupan yang bahagia nanti di akhirat. Inilah yang menjadi bagian penutup perjumpaan kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Barakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.